Eh, Apakah selama Bapak bergabung dalam sektor pariwisata, menggunakan Mm-mm. teknologi atau masih dalam keadaan manual untuk melayani para wisatawan ya Pak? Kalau dalam pariwisata ini, itu kan pelayanan itu terbagi tiga ya, Wilda ya. Nanti mungkin boleh Wilda cross-check di teori-teori yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi, saya rasa juga ini diimplementasikan terhadap segala sesuatu ya, baik itu manajemen juga ya. Jadi, pelayanan itu terbagi tiga. Pertama, pelayanan pre, kemudian in, dan post. Pelayanan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya kegiatan pariwisata tersebut. Sejauh ini memang kami praktisi pariwisata di lapangan itu mengkombinasikan dua metode ya. Pertama metode konvensional ya, atau anak sekarang mengenalnya dengan istilah manual gitu ya. Lalu juga menggunakan metode-metode yang sudah digitalized seperti itu. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri juga dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita combine ya Wilda, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mungkin jadi semenjak Bapak bergabung di 2015 itu, jadi kombinasi itu sudah ada ya Pak ya? Iya benar, sudah ada. Oke, kalau boleh tahu Pak, untuk digitalnya itu pakai aplikasi atau bagaimana ya Pak ya Kalau sejauh teknologinya? ini kalau sejauh ini di lapangan itu pastinya menggunakan aplikasi dan sosial media ya. Aplikasi sosial media tidak bisa dipisahkan dari terutama kegiatan promosi dan penjualan. Sales and marketing itu pasti kita dari tahun 2015-an itu juga sudah pakai Facebook ya. Waktu itu juga masih ada BBM, terus lain juga waktu itu sudah terkenal. Jadi kita pakai itu ya untuk promosi dan penjualan. Oke, baik. Dan Terima satu kasih. lagi juga email ya, email itu apapun harus punya email, jadi kita sudah menggunakan email sejak lama. Begitu kurang lebih. Eh, Apakah Bapak mengetahui tentang public blockchain yang tidak hanya Mm-mm. ditetapkan dalam uang digital saja, melainkan ditetapkan dalam bidang lain, salah satunya adalah sektor pariwisata. Iya, untuk public blockchain ini sendiri saya cukup mengetahuinya, tapi di level yang nasional ataupun internasional ya Wilda ya. Kalau level daerah gitu lokal itu belum ada saat ini. Kalau level nasional itu yang saya pahami itu ada seperti mungkin ini bentuk penerapannya ya, tidak tidak secara langsung ini tuh blockchain seperti ini contohnya tidak, tapi arahnya ke situ, ke Traveloka ya, dan aplikasi sejenis yang menyediakan layanan pariwisata secara terpadu dalam konsep digital. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Pak, di public blockchain itu kan dia ada desentralisasi. Jadi menurut Bapak, apakah desentralisasi berbasis public blockchain dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kota Batam, Pak? Desentralisasi ya. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang meningkatkan kunjungan wisatawan ataupun kunjungan wisata, karena itu dua hal yang berbeda ya. Kunjungan wisatawan dan kunjungan wisata itu bisa ditingkatkan melalui desentralisasi, yes. Tapi tidak serta-merta gitu ya, tanda kutip. Karena memang pariwisata ini kalau mungkin ini tambahan juga ya input buat Wilda, karena di dalam dunia pariwisata ada teori yang menyatakan bahwa pariwisata itu terjadi karena adanya 5A ya, mungkin ini bisa jadi notes khusus ya. Pertama itu attraction ya, attraction, lalu accommodation, accessibility, amenities dan activity. Jadi attraction itu atraksi, apa sih yang mau dilihat? Apa daya tarik wisatanya? Lalu akomodasi, tempat tinggalnya wisatawan, aksesibilitas, kemudahan, kemudian aktivitas, apa yang mau dilakukan, lalu terakhir amenities, fasilitas tambahan. Nah, PR buat desentralisasinya adalah begini. Apakah desentralisasi dalam public blockchain tadi mampu mengakomodir gitu ya, mengakomodir semua komponen dalam 5A tersebut? Kalau memang itu mampu mengoordinir ataupun mengakomodir kelima elemen tersebut, itu pasti bisa meningkatkan kunjungan wisatawan maupun kunjungan wisata di suatu destinasi, tidak terkecuali Batam. Baik, kita selanjutnya, di sini kan ada tingkat kepercayaan juga ya Pak ya. Jadi apakah kepercayaan berbasis public blockchain dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kota Batam? Ya, berbicara soal kepercayaan ya, ini ada yang unik juga sih dari industri pariwisata. Karena begini, ada yang bilang seluruh industri di Indonesia maupun di dunia ini semuanya tuh bakal keganti sama sistem digital, sama robot gitulah kasarnya ya. Tapi kalau pariwisata itu tetap butuh
human touch di dalamnya, sentuhan manusia. Hanya saja memang mostly kita lihat tipikal manusia saat ini ya, era apa bisa kita sebut ya, 4.0 atau 5.0 mungkin ya, itu memang kita ingin semua sesuatu tuh digitalize, semua sesuatu itu serba cepat, simple, mudah gitu, murah ya, dan kita akan lebih percaya apabila segala sesuatu itu dikemas dalam bentuk digitalize, dalam bentuk digital gitu. Kita sudah tidak begitu percaya dengan hal-hal yang bersifat konvensional. Hanya saja tadi memang ada catatan, tidak semua bidang ataupun tidak semua lini dalam pariwisata itu bisa ditingkatkan kepercayaannya melalui hal-hal yang berbau digital seperti public blockchain ini. Ini di blockchain sendiri juga ada yang namanya tingkat keamanan ya Pak ya. Jadi apakah menurut pandangan Bapak keamanan berbasis blockchain dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kota Batam? Boleh saya klarifikasi dulu ke Wilda, maksud Boleh. dari keamanan di sini apa ya? Keamanan wisatawannya sendiri ataupun datanya atau apa? Seperti apa? Jadi di sini keamanan di sini adalah tentang nominal uang juga Pak. Jadi maksudnya ketika misalnya ada satu terkait misalnya kayak ini modelnya Traveloka Pak, di mana Traveloka ketika kita merasa kita aman, maka kita akan membeli kayak gitu loh Pak maksudnya. Jadi baik. Jadi menurut pandangan berarti Bapak, keamanan di sini itu keamanan dalam banyak aspek ya, Wilda ya, tidak hanya keamanan dalam transaksinya saja, begitu kurang lebih ya? Betul Pak. Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya rasa gitu ya, menurut penilaian saya, keamanan tersebut yes gitu ya, kita bisa agree banget, setuju banget kalau misalkan public blockchain ini memang meningkatkan tadi rasa aman dari orang-orang yang menggunakan teknologi ini jika memang sudah dikemas dalam bentuk khusus terhadap sektor pariwisata. Hanya saja begini, keamanan ini agak bergeser gitu ya, keamanan dan kepercayaan ini agak bergeser setelah pandemi COVID. Dulu sebelum COVID, sebelum 2020, Maret 2020 kan COVID di Indonesia ya, dulu itu kita enak aja tuh, kita mau terbang kemana, mau nginep di mana, kita pesen lewat Traveloka, tiket.com, dan lain sebagainya ya, kalau saya boleh sebut merek. Tapi setelah pandemi, ya setelah pandemi merebak di Indonesia, itu justru perilaku dari calon pembeli itu berubah. Yang tadinya sudah terlanjur percaya dengan yang kita anyway Wilda, kita nyebut Traveloka, tiket.com dan lain-lain itu OTA ya, OTA ya, online travel agent. So saya sebutnya OTA aja deh biar kita nggak sebut merek terus ya. Nah, dulu itu wisatawan itu percaya banget, ngerasa aman banget kalau beli lewat OTA. Tapi setelah pandemi merebak, itu justru wisatawan tuh kembali lagi ke yang konvensional. Mereka itu datang lagi loh ke kantor travel agent, ya, believe it or not, ya mereka datang lagi ke kantor travel agent. Kenapa gitu? Karena mereka merasa ketika COVID itu kan penerbangan itu, kita harus antigen, PCR ya, dan sebagainya gitulah ya. Ada resiko mereka tidak bisa terbang. Nah, mereka justru merasa lebih aman ketika mereka belinya pakai jalur konvensional. Mereka datang sendiri ke kantor agent, ke kantor perusahaan perjalanan wisata gitu, beli tiket di situ. Karena mereka merasa ketika mereka tadi tidak jadi terbang, mereka tahu ke siapa harus ngadu, ke siapa harus nelpon gitu. Kebayang kalau belinya di OTA tadi, itu kita chat aja belum tentu dibales gitu ya, belum tentu direspon gitu. Kurang lebih begitu sih. Jadi bisa saya agree juga meningkatkan rasa aman dan percaya, tapi tidak serta-merta atau tidak mutlak. Begitu mungkin, Wilda. Baik, kita pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Boleh, silakan. Apakah pengurangan biaya yang berbasis public blockchain dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kota Batam, Pak? Nah, kalau memang bicara soal biaya, ini memang nggak bisa dibantah lagi ya. Kita tidak bisa menolak bahwasannya penggunaan teknologi yang baik itu memang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap apapun itu ya, mau pariwisata, mau perdagangan, apapun itu akan jadi lebih efektif dan efisien dengan adanya teknologi, public blockchain atau apapun itu yang sifatnya mempermudah. Karena gini, kalau dulu itu kebayang ya, seorang wisatawan itu mau ke Batam aja deh contohnya, mau ke Batam. Dia harus datang ke kantor travel agent yang ada di tempat dia. Misalnya dia dari Jakarta, dia datang ke kantor tersebut, butuh berapa uang transportasinya,
terus dia harus telepon pakai telepon manual, pakai pulsa, dan segala macam yang menyebabkan atau menimbulkan biaya-biaya yang mungkin dia tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi dengan adanya teknologi ini, yang tadinya kita harus datang ke kantor, harus ke sana kemari, cukup lewat genggaman aja gitu ya. Kurang lebih semuanya sudah bisa dikontrol, dihandle, dan dibeli lewat jari gitu kurang lebih. Jadi memang itu nggak bisa dibantah lagi, efisiensi dan efektivitas dari biaya yang ditimbulkan oleh public blockchain tadi sangat signifikan, begitu. Apakah selama Bapak bergabung dalam sektor pariwisata, ada pihak perantara yang menghubungkan Bapak dengan para wisatawan, Pak? Ini pertanyaannya unik ya. Jadi begini, pariwisata itu kan tadi seperti yang saya sebut ya, Wilda ya, 5A tadi ya. Kalau mungkin masih ingat, ada atraksi, akomodasi, aksesibilitas, aktivitas, dan amenitas. Kemudian yang 5A tadi ini dibeli sama seorang wisatawan. Ini dia bisa sih beli secara langsung ke 5 ini. Tapi pada prakteknya di lapangan, muncullah perantara resmi yang disebut dengan Biro Perjalanan Wisata atau agen perjalanan wisata. Dan itu adalah saya. Jadi saya perantara nih, saya mempertemukan calon wisatawan terhadap 5A tadi. Tanpa ada saya, pergerakan wisatawan tadi mungkin tidak seluas ataupun sebaik itu. Kenapa? Karena gini, kita sebagai perantara itu kan, contohnya saya kan tour and travel nih, saya kan nggak punya hotel, saya nggak punya mobil, nggak punya bus, nggak punya pantai. Nah, untuk memberikan itu ke wisatawan, saya akan membuat kerjasama dengan pihak-pihak tadi, yang 5A tadi. Kemudian saya menjualkan dan mempromosikan kepada calon wisatawan. Calon wisatawannya pun nggak perlu pusing, dia harus kontak satu-satu kan, dia harus kontak hotelnya, dia harus kontak tempat wisata, tapi dia cukup kontak saya aja. Pak Akbar, saya mau ke ABCDE, saya mau nginapnya di sini, pakai mobil ini, makan di sini, selesai urusan. So, kalau dibilang perantara, memang pada prakteknya sektor pariwisata ini perantaranya ya kami ini ya, Biro Perjalanan Wisata, dan itu sampai sekarang masih tetap eksis. OTA juga Biro Perjalanan Wisata ya, cuman mereka berbasis online. Kalau saya berbasisnya semi online ataupun ya kalau dibilang offline nggak bisa juga ya, karena kita juga tetap pakai media online. Kurang lebih begitu, Wilda. Kalau apakah Bapak pernah tadi kan perantaranya berarti Bapak menganggap diri adalah sebagai perantara. Apakah Bapak pernah menerima tamu, tapi ini kan tadi Bapak bilang tamu langsung ya Pak ya, berarti tamu yang datang langsung ke tempat Bapak. Apakah Bapak pernah menerima tamu dari agensi lain Pak? Maksudnya perantara di sini adalah dari agensi lain, dari agensi yang lain ya Pak ya. Misalnya agensi itu sama-sama di Batam atau di luar Batam. Jadi Bapak itu tidak berhubungan langsung kepada customer, maksud saya seperti itu. Baik. Nah, itu sudah pernah mengalaminya atau belum Pak? Kalau ditanya sudah pernah mengalaminya, justru sering gitu ya, karena gini, mungkin Wilda sebagai mahasiswa manajemen juga paham gitu ya, dalam kita berbisnis itu ada B2C ya, B2B, B2C ya, business to business, business to customer, itu pasti Wilda juga paham itu. Dan pada prakteknya di lapangan memang seringkali kita juga seperti itu. Contoh begini, saya kan berbasis di Batam nih ya, saya punya pelanggan di sini. Pelanggan saya itu, customer saya ingin berwisata ke Bali. Nah, praktis saya akan membuat paket wisata Bali. Tapi dengan segala macam keterbatasan saya gitu ya terhadap saya kan punya keterbatasan ya terhadap apa ya, bisa dikatakan inventarisasi objek wisata di Bali, hotel di Bali dan lain-lain, maka saya akan menghubungi ataupun saya akan kontak travel agent lain di Bali. So, secara nggak langsung saya menjadi perantara terhadap wisatawan saya ke travel agent di Bali. Seperti itu. Nanti travel agent yang di Bali jual paketnya ke saya olah lagi, saya perbaiki lagi, saya revisi, baru saya jualkan lagi ke pelanggan saya. Jadi memang dalam dunia pariwisata itu akan banyak sekali ditemukan perantara-perantara. Dan mungkin informasi juga buat Wilda gitu ya. Tadi kan saya bilang ada Biro Perjalanan Wisata dan ada agen perjalanan wisata. Nah, kalau Biro Perjalanan Wisata itu seperti yang saya lakukan ya, bisnis saya itu Atur Holiday itu Biro Perjalanan Wisata. Kenapa? Karena kita langsung ambil komponen-komponennya, kita satuin, kita jual.
Jadi saya ambil hotel, ambil bus, ambil atraksi wisata, saya gabungin jadi paket wisata Batam, saya jual ke orang. Nah, muncul lagi satu jenis bisnis lain, namanya agen perjalanan wisata. Tadi biro, sekarang agen. Kalau agen, dia nggak ngambil satu-satu lagi tuh, tapi dia ngambil dari biro perjalanan wisatanya. Jadi misalnya ada agen A, dia ngambilnya dari saya aja langsung paketnya, nanti dia up lagi atau dia tambahin lagi harganya gitu. Jadi perantara tadi banyak banget di industri pariwisata. Kita nggak bisa memungkiri itu. Oke, baik. Berarti bisa jadi sebaliknya ya Pak ya. Maksudnya ketika ada tamu dari luar, misalnya tadi kan Bapak suggest-nya adalah dari Batam menuju Bali. Berarti bisa Ya, dibalik kalau ada tamu dari Bali, juga mungkin bisa jadi rekan yang Bapak itu lempar kasih Bapak gitu ya Pak ya. benar Jadi banget, maksudnya benar banget. saling join gitu Iya, ya Pak ya, kayak gitu ya. benar. Oke, Sharing baik. profit nanti pada akhirnya, benar. Oke, baik. Jadi menurut Iya, Bapak, silakan. opini Bapak tentang pihak perantara itu apa ya Pak? Opini saya ya terhadap perantara. Perantara ini opini saya kalau kita dari sudut pandang bisnis ya. Kalau dari sudut pandang bisnis itu oke banget. Kenapa? Karena dalam bisnis tuh gini, kita kan dalam bisnis kita tidak mengurusi siapa gitu ya, tidak mengurusi siapa, bagaimana, apa, 5W1H kita tidak urusi. Yang penting kita mendapatkan profit dengan daya dan upaya yang kita miliki seperti itu. Jadi kita tidak pusingkan lagi dia ini siapa, perantara itu bagaimana cara kerjanya, dan lain-lain itu kita tidak masalah ya. Hanya saja mungkin gini, dari kacamata yang lebih luas, dari scope yang lebih luas, harapan saya sih begini ya, yang namanya perantara itu kan nantinya juga akan mendapatkan profit ataupun benefit gitu, keuntungan. Harapan saya adalah perantara ini juga merupakan pelaku pariwisata seperti itu. Jadi bukan hanya seorang pribadi ataupun kelompok tertentu yang memang mereka bukan pelaku pariwisata, tapi mereka apa ya, English-nya itu menjadi broker gitu ya, calo gitu kurang lebih ya. Nah, itu yang saya tidak inginkan gitu. Yang saya inginkan adalah yuk kita bareng-bareng si perantara yang disebut biro dan agen perjalanan wisata tadi ini, kita bareng-bareng kita join, kita collab gitu dalam meningkatkan kunjungan wisata di destinasi masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada salahnya ya Wilda ya, menurut saya seperti itu. Hanya saja memang kita harapannya adalah tadi kalau bisa sih perantaranya ya sesama agent juga gitu, jangan pribadi gitu. Baik, baik, Pak. Kita selanjutnya Pak ya. Jadi di sini kan seperti yang diketahui bahwa agent itu kan banyak Pak. Yes. Di setiap kota itu kan pasti banyak Pak. Jadi apabila posisi Bapak itu bukan sebagai perantara, tapi sebagai penerima tamu ya Pak ya. Jadi tamunya yang dari Bali. Jadi di sini apakah menurut pandangan Bapak, pihak perantara dapat menjual data pribadi Bapak kepada agen yang lain? Maksudnya di sini adalah misalnya dari angka, kan kita berhubungan dengan uang biasanya kalau jalan-jalan Pak ya agak sensitif dengan uang ya Pak ya. Ya. Nah menurut Bapak apakah si perantara itu dapat menjual data pribadi Bapak kepada perusahaan lain Pak? Sorry, saya harus klarifikasi dulu. Data pribadi yang dimaksud tadi hanya angka saja ya, maksudnya bukan data pribadi saya sebagai seorang individu ya? Bukan, misalnya bukan lahir tahun berapa atau bukan Pak, maksudnya Oh ya, I see. akumulatif daripada perusahaan Bapak gitu. Bisnisnya berarti Dari ya? bisnisnya, yes. Oh, Misalnya baik. cara kerjanya, alur kerjanya, kan ada yang bisnis yang agent mungkin yang gerakannya cepat atau dia mungkin tingkat keramahannya tinggi karena setiap agent pasti mempunyai kelebihan masing-masing Pak. Nah jadi Yes. menurut pandangan Bapak, apakah bisa pihak perantara itu dapat menjual data pribadi Bapak kepada pihak lain seperti itu Pak? Oke, baik. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya mungkin akan geser sedikit nih atau kita ganti sedikit kata-katanya gitu ya. Bukan menjual lah kurang lebih ya Wilda ya. Mungkin menyebarluaskan gitu ya. Boleh? Karena kalau jual itu kan berarti dia akan take something gitu yang mengacu kepada uang gitu kalau menjual ya. Kalau menyebarluaskan itu mostly yes, karena gini, misalnya tadi agent Bali pakai jasa saya untuk bawa tamunya di Batam. Nah, pasti dia menilai dong. Dia menilai bagaimana kinerja tour and travel saya dalam menghandle wisatawannya dia tadi yang dari Bali. Dan dalam
bisnis pariwisata itu oke, dan itu pasti dilakukan oleh setiap local agent ataupun perantara yang request ke kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa juga melarang ataupun membatasi orang untuk menilai kita gitu ya. Itu memang haknya mereka. Oleh karena itu memang kita local agent, tour and travel di sini kita give our best gitu, kurang lebih gitu ya. Kita keluarkan semua daya, upaya, sumber daya manusia yang kita punya yang terbaik gitu untuk memberikan pelayanan prima agar word of mouth-nya itu kerjanya tuh baik. Jadi yang baik-baik aja gitu yang di-share dari kita gitu. Dia tidak, walaupun pada akhirnya mungkin ada beberapa hal yang kurang baik ya, it's okay, itu biasalah ya. Gitu kurang lebih. Menurut pandangan Bapak, apakah tadi kan kita bilangnya adalah bisnisnya ya Pak ya. Nah sekarang ini data pribadi wisatawan ya Pak. Jadi menurut pendapat Bapak, apakah perantara dapat memberikan informasi pribadi wisatawan kepada perusahaan lain gitu Pak? Misalnya nomor kontaknya dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Iya, kalau gini Wilda ya, kalau kita mengacu kepada dunia tour and travel, itu memang data pribadi itu bukan menjadi sebuah hal yang rahasia. Nama, apalagi misalkan nomor telepon, alamat email, itu juga akan tersebar. Kita beli di online travel agent aja deh. Online travel agent pasti akan minta data-data kita seperti email, nomor telepon, benar nggak? Ya, nama lengkap gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah data tersebut aman di online travel agent tersebut? We never know gitu ya, kita nggak pernah tahu. Gitu juga dengan di travel agent yang konvensional. Data-data tadi itu sudah pasti di-share, disebarluaskan. Kenapa? Memang pekerjaan kita itu memerlukan data-data tersebut. Ketika ada wisatawan yang datang ke sini, praktis kita akan butuh nama dia siapa, jenis kelaminnya apa, kontak number-nya berapa, terutama orang asing loh. Karena kalau udah tour, kegiatan wisata itu di lapangan, kita butuh hal-hal tersebut untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan gitu. Kita butuh nomor paspornya dia, kita butuh NIK-nya, bahkan ada beberapa paket wisata yang membutuhkan kopi KTP untuk kepentingan asuransi dan lain sebagainya. Jadi dalam menjawab pertanyaan apakah data tersebut berpotensi untuk disebar gitu ya, kurang lebih ya yes, itu sudah pasti. Oke, baik Pak. Maksudnya gini, misalnya customer itu pernah 1 kali berkunjung ke Batam. Yes. Oke, dan maybe dia akan datang lagi gitu Pak. Tapi maksudnya si perantara ini itu memberikan nomor itu kepada pihak yang lain, Pak. Bukan agent yang akan berangkat, kayak gitu, Pak, maksudnya. Tapi mungkin di next trip berikutnya, kayak gitu. Jadi bukan 1 kali trip gitu, Pak, maksudnya. Jadi kalau misalnya yang tadi Bapak bilang, itu kan di mana memang sudah harusnya ya, Pak, ya. Karena mungkin kalau kita nggak punya nomor handphone, gimana kita menghubungi, kayak gitu ya, Pak, ya. Cuma ini next tripnya, maksudnya dia memberikan, si perantara itu memberikan kepada pihak yang lain, kayak gitu, Pak. Di agent yang lain. Jadi bisa jadi customer itu sudah bukan menjadi milik kita, tapi menjadi milik ya mungkin tetangga sebelah gitu Pak, maksudnya kayak gitu. Iya, benar-benar. Kalau itu Wilda udah menjawab sendiri tadi pertanyaannya. Karena gini, dalam bisnis itu kita nggak mungkin mau kehilangan ATM berjalan kita gitulah ya, kurang lebih. Jadi kecil kemungkinan perantara akan share ke orang lain gitu, karena sumber penghasilannya dari nomor tersebut, dari orang tersebut. Jadi kecil kemungkinan tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi ini kita pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi menurut pertanyaan Bapak, terakhir ya. Yes. Menurut pandangan Bapak, apakah di masa depan public blockchain ini dapat dibutuhkan oleh para wisatawan? Baik, kalau pertanyaannya adalah di masa depan, apakah public blockchain ini dibutuhkan wisatawan? Kayaknya nggak harus nunggu masa depan ya, Wilda ya. Dalam waktu dekat juga kita harusnya sudah butuh ya, sudah sangat butuh. Kenapa? Karena memang untuk menjawab tantangan perkembangan zaman yang sudah semakin maju dan berkembang pesat ini, kita nggak bisa lagi selalu bermain di zona yang lama gitu ya. Old mind itu harus ditinggalkan ya. New mind itu memang harus di spread up lebih cepat lagi, terutama yang dalam hal ini saya berbicara untuk kepentingan pariwisata. Karena begini, sekarang kita lihat aja deh,
wisata di manapun itu akan lebih cepat berkembang apabila promosi ataupun marketingnya melalui media online itu gila-gilaan gitu ya. Tanpa ada promosi di media online, tanpa kita ada videoin terus kita kasih musik-musik di TikTok, mungkin nggak akan viral suatu tempat. Setuju ya? So, dalam menjawab tantangan ini, public blockchain memang pada akhirnya sangat dibutuhkan di masa depan ataupun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin beberapa tahun ke depan saja sudah butuh banget lah, terutama di setiap destinasi. Batam dalam hal ini ya. Batam itu kan salah satu kota wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. So, kita di Batam sangat butuh teknologi semacam ini. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak, pertanyaannya sudah lengkap dijawab.